Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis kasus PT Garuda Indonesia berdasarkan SA 560 tentang subsequent event atau peristiwa kemudian. Kasus ini kami pilih karena menunjukkan bagaimana auditor harus mempertimbangkan peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan restrukturisasi utang dan kelangsungan usaha perusahaan. Pengertian subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor diterbitkan. Berdasarkan SA 560, auditor tidak hanya bertanggung jawab memeriksa transaksi selama periode pelaporan, tetapi juga harus mengevaluasi peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan hingga laporan auditor diterbitkan. Tujuannya adalah memastikan laporan keuangan tetap memberikan informasi yang relevan. Subsequent event dibagi menjadi dua, yaitu adjusting event yang mengubah angka laporan keuangan dan non-adjusting event yang tidak mengubah angka, tetapi tetap harus diungkapkan apabila berdampak material. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan milik negara yang telah beroperasi sejak tahun 1949. Sebagai perusahaan jasa penerbangan, pendapatan Garuda sangat bergantung pada jumlah penumpang. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, aktivitas penerbangan menurun drastis sehingga pendapatan perusahaan ikut turun. Sementara itu, perusahaan masih harus membayar berbagai kewajiban seperti sewa pesawat dan bunga pinjaman, sehingga kondisi keuangannya mengalami tekanan yang cukup besar. Kasus ini diawali pada tanggal 31 Desember 2021 ketika Garuda menerbitkan laporan keuangan dengan total utang sekitar 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah tanggal pelaporan, kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk sehingga Garuda mengajukan PKPU sebagai upaya restrukturisasi utang. Selama proses tersebut, perusahaan melakukan negosiasi dengan lebih dari 800 kreditur. Pada 17 Juni 2022, sekitar 97% kreditur menyetujui proposal restrukturisasi. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022, pengadilan mengesahkan perjanjian tersebut melalui homologasi sehingga Garuda berhasil menghindari kepailitan dan dapat melanjutkan operasionalnya. Analisis subsequent event. Berdasarkan SA 560, restrukturisasi utang Garuda terjadi setelah tanggal laporan keuangan, sehingga termasuk subsequent event. Peristiwa ini tidak mengubah angka-angka yang telah disajikan pada laporan keuangan per 31 Desember 2021. Namun, dampaknya sangat material karena berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya atau going concern. Oleh karena itu, auditor memastikan bahwa informasi mengenai restrukturisasi tersebut diungkap secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, kasus ini termasuk non-adjusting subsequent event. Kesimpulan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa auditor tidak hanya memeriksa transaksi selama periode pelaporan, tetapi juga harus mengevaluasi peristiwa penting yang terjadi setelahnya. Restrukturisasi utang Garuda merupakan non-adjusting subsequent event karena tidak mengubah angka laporan keuangan, namun tetap harus diungkapkan karena mempengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan terhadap kondisi perusahaan. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan SA 560 dalam menjaga kualitas dan keandalan laporan keuangan. Demikian video edukasi dari kelompok kami mengenai analisis subsequent event pada PT Garuda Indonesia berdasarkan SA 560. Terima kasih dan sampai jumpa.